obatnya dibawa nggak? Kakak. Gimana kalau kita ke UKS aja? Boleh. Yaudah, ayo kakak anterin. Kita sebagai pelajar memiliki kegiatan yang padat, mulai dari kegiatan belajar, mengerjakan tugas, hingga kegiatan ekstrakurikuler seperti organisasi yang menuntut adanya mobilisasi yang tinggi. Bahkan, karena mobilisasi tersebut, kita sampai melupakan hal yang sangat kecil, seperti makan. Akibatnya, tak jarang orang yang mengeluhkan sakit pada perutnya. Akibat kelalaiannya dalam mengontrol jadwal makan. Nah, penyakit ini yang disebabkan dari kelalaian manusia tersebut dalam mengontrol jadwal makan yang biasa disebut dengan penyakit MAH. Penyakit MAH disebabkan karena kelebihan asam lambung. Tahukah kamu bahwa lambung manusia mengandung asam klorida atau HCl? Kandungannya bisa mencapai 0,1 mol per 0,1 mol H+ per liter larutan yang berfungsi untuk membantu proses pencernaan. Tanpa adanya asam klorida ini, tentunya zat-zat makanan tidak akan tercerna dengan sempurna, sehingga zat gizi tidak akan terserap secara optimal. Asam klorida ini bersifat korosif, namun keberadaannya di dalam tubuh tidak akan merusak organ pencernaan, karena lambung memiliki lapisan mukosa. Asam lambung dihasilkan secara rutin oleh tubuh dan tetap dihasilkan walaupun saat kita sedang tertidur. Sebenarnya, penyebab sakit MAH yaitu karena produksi asam lambung yang berlebih. Saat di dalam lambung kita tidak ada makanan yang bisa dicerna, maka asam lambung ini akan mencerna dindingnya sendiri. Akibatnya akan terasa sangat perih saat kita sedang merasakan sakit MAH. Namun perkembangan di dunia farmasi telah memberikan jalan keluar bagi penderita penyakit MAH ini. Dengan prinsip reaksi asam basa, penyakit MAH dapat teratasi. Asam dapat dinetralkan dengan basa. Oleh karena itu, obat yang cocok bagi penderita penyakit MAH adalah obat yang bersifat basa. Nah, biasanya basa yang digunakan adalah basa lemah yang mengandung aluminium hidroksida atau yang kita sebut AlOH3, magnesium hidroksida atau yang disebut MgOH2, dan kalsium. Selain itu, dapat ditambahkan dengan simetikon yang berfungsi untuk mengurangi kelebihan gas. Nah, jadi mau tahu bagaimana mekanisme obat tersebut bekerja pada penyakit asam lambung? Saksikan video berikut ini. Perkenalkan, kami dari kelompok kimia 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Syariah Fitri dari 11 IPA 4. Nama saya Ilan Septiani Nurun dari kelas 11 IPA 4. Nama saya Muhammad Hilmi Rifki Sobari dari kelas 11 IPA 1. Nama saya Iqbal Maulana Riyad dari kelas 11 IPA 5. Nama saya Muhammad Ilham Maulana dari 11 IPA 2. Nama saya Miran Nulaila dari 11 IPA 5. Kami di sini akan melakukan praktikum titrasi asam basa secara virtual dengan menggunakan billfinning.com. Billfinning.com ini merupakan website praktikum yang memiliki berbagai fitur praktikum, salah satunya yaitu praktikum titrasi asam dan basa. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dadang Suherman selaku guru kimia kelas 11 telah memberikan kesempatan dan bimbingan kepada kami untuk melakukan praktikum ini. Langsung saja kita ke inti video. Bagian transisi. Di sini saya akan jelaskan larutan asam dan basa. Sebelum kita ke sana, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pastikan Anda memasuki website billfinning.com lalu pilih simulasi titrasi. Selanjutnya, ketika Anda memasuki simulasi atau program ini, ada beberapa hal. Yang pertama ada NaOH solution yang di dalamnya terdapat penambahan dari volume NaOH. Yang pertama ada penambahan sebanyak 1 ml, yang kedua ada penambahan sebanyak 0,1 ml, dan yang ketiga ada penambahan sebanyak 0,05 ml. Nah, selanjutnya kita ke experimental setting. Nah, di sini ada acid atau asam dan di sini ada 3 pilihan. Pilihan yang pertama yaitu HCl, asam klorida sebagai asam kuat. Yang kedua ada CH3COH, asam asetat
sebagai asam lemah, dan yang ketiga adalah HClO, asam hipoklorit sebagai asam lemah. Selanjutnya indikator. Indikator yang tersedia dalam program ini ada yang pertama methyl orange, yang kedua phenolphthalein, yang ketiga adalah bromothymol blue. Ya, selanjutnya kita ke setting. Nah, di setting ini terdapat setting yang mengatur molaritas NaOH dan molaritas asam yang dipilih. Nah, sesuai instruksi, molaritas yang digunakan untuk kedua larutan harus sama, yaitu 0,2 molar. Nah, langsung saja kita mereaksikan asam dan basa. Nah, pada percobaan yang pertama, saya akan mereaksikan asam lemah CH3COOH atau asam asetat dengan NaOH dan menggunakan indikator phenolphthalein. Nah, tujuan dari reaksi ini adalah untuk mendapatkan titik ekuivalen dan titik akhir. Untuk mendapatkan titik tersebut, kita harus menambahkan volume NaOH sesuai yang diinginkan sehingga mendapatkan titik tersebut. Dan indikasi lainnya yaitu adanya perubahan warna pada cairan yang telah dicampurkan. Maaf, saya lupa menjelaskan bahwa di sini juga terdapat grafik yang menunjukkan hubungan antara pH hasil titrasi dengan rentang 0 sampai 14 yang berhubungan dengan penambahan volume NaOH dari rentang 0 sampai 50 ml. Kita coba tambahkan 1 ml NaOH. Tambahkan terus. Tambahkan. Nah, perlu diperhatikan bahwa grafik ini bergerak menanjak. Itu artinya sebentar lagi kita akan mendapatkan titik ekuivalen dan titik akhirnya. Nah, setelah seperti ini, kita coba tambahkan 0,10 ml. Tambahkan. Selanjutnya kita tambah 0,05 ml. Nah, dapat dilihat dari grafik berikut terjadi penanjakan secara signifikan. Nah, titik ini disebut dengan titik ekuivalen. Titik ini terjadi ketika volume NaOH atau natrium hidroksida ditambahkan sebanyak 24,95 ml dengan pH 8,9. Nah, selanjutnya yaitu untuk menentukan titik akhir. Titik akhir dapat apabila kita menambahkan 0,05 ml dan terjadi perubahan warna. Maaf. Nah, titik akhir ini terjadi ketika volume basa ditambahkan sebanyak 0,5 ml dengan pH 10,3. Nah, dapat disimpulkan bahwa percobaan ini berhasil karena dapat menentukan titik ekuivalen dan titik akhir titrasi asam basa. Terima kasih. Nah, di sini saya akan melakukan percobaan kedua untuk melakukan eksperimen titrasi asam basa dengan mereaksikan asam kuat dan basa kuat yaitu HCl dan NaOH dengan menggunakan indikator bromothymol blue. Sini saya akan menggunakan konsentrasi NaOH dan HCl sama dengan percobaan sebelumnya yaitu sebanyak 0,2 molar. Setelah itu, untuk menemukan titik ekuivalen dan titik akhir, kita harus menambahkan volume basa sebanyak 1 ml. Sesuai kebutuhan yang diinginkan. Nah, setelah terjadi lonjakan pada diagram ini, kita perkecil volume basa sebanyak 0,10 ml atau sebanyak 0,05 ml.
kita harus hati-hati dalam menentukan volume basa ini. Pada diagram ini terjadi lonjakan secara signifikan dan terdapat titik. Nah, titik ini disebut titik ekuivalen. Setelah itu, yang terakhir kita harus menentukan titik akhir pada diagram ini. Caranya kita harus memperkecil volume basa ini sebanyak 0,05. Nah, setelah menemukan titik ekuivalen dan titik akhir, bisa disimpulkan bahwa eksperimen titrasi asam basa ini berhasil. Oke, terima kasih. Pada percobaan ketiga kali ini saya akan melakukan percobaan titrasi asam basa dengan mereaksikan HClO sebagai asam lemah dan NaOH sebagai basa kuat. Untuk indikatornya saya menggunakan phenolphthalein. Dan konsentrasinya kita samakan seperti percobaan yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk mencari titik ekuivalen dan titik akhir, kita harus melakukan penambahan volume NaOH sebanyak 1 ml sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian kita mengurangi penambahannya menjadi 0,10 ml. Kemudian kita mengurangi penambahannya menjadi 0,05. Nah, kita sudah menemukan titik ekuivalen. Selanjutnya kita harus mencari titik akhirnya. Nah, kita sudah mendapatkan titik akhirnya. Setelah seperti ini, dapat disimpulkan percobaan ini berhasil karena kita sudah menemukan titik akhir, titik ekuivalen, dan warnanya pun menjadi berubah. Terima kasih. Untuk percobaan selanjutnya, titrasi asam basa keempat yaitu mereaksikan larutan NaOH dengan larutan CH3COH dan menggunakan indikator bromotimol blue. Di sini kedua larutan memiliki konsentrasi yang sama yaitu 0,20 molar. Nah, karena kita akan mencari titik ekuivalen untuk menentukan titik ekuivalen, maka kita menambahkan volume dari basa NaOH dengan menggunakan pertambahan volume 1 ml. Terus lakukan pertambahan hingga terjadinya tanjakan yang signifikan. Nah, di sini sudah didapatkan titik ekuivalennya di volume 25 ml dan pH-nya 8,9. Kemudian untuk menentukan titik akhir, kita tambahkan lagi volume dari basa tersebut dengan menggunakan pertambahan 1 ml. Nah, dapat disimpulkan dari percobaan kali ini yaitu percobaan kali ini berhasil karena telah mendapatkan titik ekuivalen dan titik akhir serta larutan berubah warna. Untuk percobaan kelima, saya akan mereaksikan asam kuat dan basa kuat yaitu HCl dan NaOH dengan menggunakan indikator phenolphthalein. Untuk konsentrasi disamakan dengan percobaan sebelumnya. Dan untuk menemukan titik ekuivalen, kita harus menambahkan volume NaOH. Saya menggunakan penambahan 1 ml.
Ditambahkan sampai menemukan titik ekuivalen. Nah, dalam volume 25 ml dan pH 7 terdapat titik ekuivalen. Untuk menemukan titik akhir, kita harus menambahkannya kembali menggunakan penambahan 1 ml. Nah, terjadi perubahan warna dan ini dinamakan titik akhir dalam volume 26 ml dan pH 11,6. Jadi kesimpulannya, pada percobaan kali ini berhasil karena telah ditemukan titik ekuivalen dan titik akhir. Setelah itu telah terjadi perubahan warna. Sekian percobaan dari saya. Wassalamualaikum. Pada percobaan terakhir titrasi asam basa, saya akan mereaksikan asam lemah dengan basa kuat yaitu HClO dengan NaOH dengan menggunakan indikator bromothymol blue. Untuk konsentrasi, saya akan menyamakan dengan percobaan sebelumnya yaitu 0,20 molar. Untuk menentukan titik ekuivalen, kita dapat menambahkan volume NaOH dengan menggunakan penambahan 1 ml. Kita tambahkan sampai grafik mengalami penanjakan. Setelah grafik mengalami penanjakan, kita turunkan penambahan volume NaOH dengan menggunakan 0,10 ml. Kita tambahkan sampai mengalami kenaikan yang signifikan. Setelah mengalami kenaikan yang signifikan dan mendapatkan titik ini disebut titik ekuivalen dengan volume basa 25 ml dan pH 10,3. Untuk menentukan titik akhir, kita dapat menambahkan lagi volume NaOH dengan 0,05. Setelah didapat titik akhir dan cairan berubah warna, maka eksperimen ini dapat dikatakan berhasil. Dengan titik akhir pH 10,6 dan volume basa 25,05 ml. Terima kasih. Berikut merupakan contoh laporan praktikum titrasi asam basa secara virtual. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari percobaan kali ini yaitu yang pertama, kita berhasil menentukan titik ekuivalen dan titik akhir dari percobaan titrasi asam basa. Selanjutnya, kita juga berhasil untuk membuktikan bahwa mekanisme yang terjadi pada proses ini sama dengan mekanisme kerja obat mah pada penyakit asam lambung. Selanjutnya, kami juga ingin memohon maaf atas segala kekurangan karena kami juga dalam proses pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.